Selamat sore Bu Ruli. Selamat sore Bu Lucy. Hari ini kita akan melakukan coaching. Iya. Coaching dengan 3 tahap. Yang pertama riset, kedua pendengar aktif, dan yang ketiga pertanyaan yang berbohong. Bu Ruli ingin saya bantu mengembangkan kompetensi yang mana? Kebetulan saya itu sedikit sulit ya Bu menjadi pendengar aktif karena saya selalu ingin memberikan solusi secara langsung. Mungkin yang saya minta bantuan ke Ibu itu untuk mengamati tentang mendengar aktif Bu. Ibu Ruli ingin untuk saya mengamati yang pendengar aktif. Iya. Ya. Terus bagaimana penilaian Ibu terhadap yang akan Ibu Ruli kembangkan? Kalau penilaian saya mungkin untuk sementara saya belum bisa melakukan ya Bu. Nah mudah-mudahan dalam kegiatan coaching kali ini saya bisa melaksanakannya dengan baik. Apa harapan dari observasi yang saya lakukan pada hari ini? Harapan observasi atau coaching kali ini saya mengharapkan bahwa ketiga kompetensi itu dapat saya lakukan dengan baik dan saya juga dapat menjadi coach yang memang sesuai dengan kriterianya. Silakan Bu Ruli. Terima kasih Bu. Selamat sore Bu Rika. Selamat sore Bu. Gimana kabarnya hari ini Bu Rika? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya kepada Bu Rika yang telah bersedia meluangkan waktu untuk melakukan coaching pada kesempatan kali ini. Jadi apa yang ingin Ibu sampaikan pada obrolan kita kali ini? Baik Bu, saya juga berterima kasih sebelumnya kepada Ibu Ruli yang sudah bersedia mendengarkan permasalahan yang saya hadapi. Ini Bu, waktu saya itu ada sedikit masalah dalam pembelajaran di sekolah. Kan selain sebagai guru BK, saya itu juga diberi tugas tambahan Bu. Iya. Ya, terus kemudian sebagai guru PKN juga, maka terkadang saya merasa bingung keluhan yang sudah berada di kelas, yang muridnya itu lebih banyak diam. Jadi tidak seperti kelas lain yang biasa memberikan respon saat belajar. Saya menyampaikan materi di kelas, lebih banyak diam gitu Bu pokoknya kalau pembelajaran. Baik Bu, jadi lebih ke proses pembelajaran yang ternyata Ibu mendapat tugas tambahan ya Bu ya, yang memang mapelnya itu tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan Ibu. Iya, betul Bu, kurang lebih seperti itu. Oh ya, baik Bu, sebelum kita melanjutkan obrolan ini, saya mau tanya nih, kira-kira apa sih yang Ibu Rika inginkan dari obrolan kita kali ini? Kira-kira saya ingin ada solusi Bu, sebenarnya dari permasalahan yang saya hadapi ini, karena terkadang saya bingung gimana caranya harus ngapain di kelas, itu berbeda jauh gitu loh Bu dari latar belakang saya sebenarnya guru BK dan guru PKN. Memang sih ya sangat jauh ya Bu ya, Iya. antara PKN dengan bimbingan konseling. Baik Bu, kalau saya boleh tahu kira-kira situasi apa yang sedang Ibu hadapi saat ini, atau mungkin Ibu bisa menjelaskan bagaimana perasaan Ibu Rika waktu mengajar di kelas tersebut? Jujur saja Bu, kalau mau masuk di kelas ini saya tuh bingung nanti mau ngapain. Nah, mau saya kasih model pembelajaran yang bagaimanapun itu karena mereka itu lebih suka mencatat daripada diskusi, dan itu memang sempat saya tanyakan di awal pembelajaran. Jadi awal semester saya sampaikan ke murid, kemudian bahwasanya saya juga belajar mata pelajaran ini, makanya saya tanya ke murid-murid lebih menyukai model pembelajaran yang seperti apa biar mereka itu lebih berminat gitu belajar. Di saat kelas lain itu lebih suka dengan diskusi, kelas ini tuh berbeda. Nah, mereka lebih suka mencatat, dan itu hampir sama untuk satu kelas. Sebenarnya tidak jadi masalah sih, cuma
kalau pembelajaran tiap kelas itu berbeda, kita tuh dapat manfaat juga. Dan maunya anak itu seperti apa, tapi yang membuat saya terkadang bingung adalah respon mereka itu terhadap pembelajaran. Iya, Bu. Nah, dengan diam mereka itu memahami atau tidak itu saya bingung. Iya, ya, Bu, betul sekali. Lalu Ibu pernah nggak tanyakan kepada murid sebelumnya nih tentang kemauan mereka itu saat belajar ingin seperti apa? Sudah sih Bu, itu sebenarnya beberapa hari kemarin itu. Tapi saya tanya lagi anak-anak, dan saya juga meminta mereka itu untuk ini Bu, menilai saya. Karena saya berpikir jangan-jangan kesalahannya ada di saya, dan ada anak yang bilang kalau dalam pembelajaran atau penyampaian materi terkadang saya kurang detail atau kurang fokus ke pembelajarannya. Maka dari itu baik saya terima itu, saya berusaha memperbaikinya untuk yang kemudian gitu. Terus pembelajaran dalam bentuk saya membuat PTT atau PowerPoint, Canva, agar mereka lebih bisa menyimak, mencatat tentunya ya. Tapi ya kembali lagi, saya tuh masih merasa belum sesuai dengan pembelajaran mereka Bu. Jadi dalam pembelajaran mereka masih lebih banyak diam, kurang ada respon. Baik Bu. Tadi Ibu menyampaikan bahwa Ibu itu sudah berusaha ya menambah model belajar, tapi masih kurang respon nih anak-anaknya. Lalu kalau boleh saya tahu, kira-kira dalam pembelajaran Ibu menginginkan murid yang seperti apa? Dalam pembelajaran itu saya menginginkan murid yang aktif biasanya. Jadi bisa ada komunikasi antara dua arah. Jadi murid itu tidak hanya sedikit sebagai objek, namun lebih menjadi subjek. Mereka tidak hanya cuma mendengarkan, tetapi biasanya aktif menjawab pertanyaan jika saya itu menyampaikan materi. Itu aja Bu. Baik Bu. Jadi Ibu lebih suka adanya komunikasi aktif ya dengan siswa gitu ya, dengan murid. Iya Bu. Jadi itu saya tuh bisa hidup gitu kelas saya. Jadi saya tidak cuma yang materi saya, kemudian yang menanggapi saya lagi gitu kan. Nah, tidak cuma guru menjelaskan, tetapi saya pikir anak itu harus aktif gitu. Jadi kita tahu udah nyampe materi yang mereka dapatkan. Dan tapi biasanya ada pertanyaan-pertanyaan dari anak itu juga. Dalam hal itu tentunya juga memaksa saya untuk belajar kadang-kadang. Memang ada, cuma nggak banyak Bu yang aktif gitu tentang mapel PKN itu. Lalu apa yang mungkin dibutuhkan untuk mencapai hal tersebut yang mungkin Ibu lakukan dalam waktu dekat ini? Menurut saya mungkin bisa saya ini Bu lakukan adalah merubah cara belajar mereka atau model pembelajaran mereka. Nah, mungkin saya akan meminta kepada murid-murid untuk menjawab pertanyaan secara pribadi atau sendiri ya, individu, dan bisa saling tukar jawaban gitu. Jadi mereka bisa aktif dalam pembelajaran dan juga tetap bisa mencatat pertanyaan-pertanyaan yang dan jawaban dari teman lain. Mungkin juga dengan memberikan tugas itu, kata saya ya presentasi banyakkan. Jadi mereka aktif secara individu atau kelompok, mereka dapat mengasah kemampuan berkomunikasi secara langsung. Yang nantinya akan sangat memerlukan banyak hal ini dalam dunia kerjanya. Jadi dipakai lah gitu di dunia kerja mereka. Nah, apalagi bidang pekerjaan mereka itu lebih ke pelayanan. Jadi yaitu perhotelan. Karena kalau kegiatan semacam diskusi ini, beberapa anak berpartisipasi, sedangkan banyak yang tidak aktif, mencatat nggak benar ya, terus nggak tahu kan membicarakan apa gitu kan. Dan mungkin juga saya akan menambah dengan menggunakan aplikasi semacam
wishes Bu, agar lebih variasi lah. Oke Bu, luar biasa sekali ya Bu apa yang Ibu sampaikan. Ibu benar-benar merencanakan bagaimana melakukan pembelajaran untuk membuat anak itu lebih aktif di kelas ya Bu. Walaupun tentang materi sih memang sedikit sulit ya Bu, karena jauh berbeda antara PPKN dan bimbingan konseling. Iya Bu, Kira-kira nih kapan hal itu dapat dilakukan? mungkin minggu depan. Oke. Ya, kegiatan pesantren gratis sekolah. Kalian saya masukkan di situ. Baik Bu Rika, tidak terasa ya waktu kita sudah berada di akhir obrolan nih. Apa yang bisa Ibu dapatkan dari obrolan kita nih kali ini? Baik Bu, dari obrolan kita kali ini, saya tuh merasa ini Bu, menemukan solusi gitu. Ya. Yang harus saya lakukan baik dalam hal pembelajaran ya, untuk membuat anak dapat aktif di kelasnya. Walaupun tentang materi itu memang sedikit gitu, tapi saya kira karena jauh berbeda dari tugas ibu yang saya sebenarnya sebelumnya ya, mungkin itu aja, yaitu guru BK. Iya baik Bu, semoga apa yang kita bicarakan tadi ini juga dapat menumbuhkan motivasi belajar ya untuk Ibu dan juga saya. Saya juga tunggu cerita Ibu selanjutnya, bagaimana nanti hasilnya setelah Ibu menerapkan rencana pembelajaran Ibu tadi. Baik Bu, terima kasih atas waktunya Bu Rika. Ya, sama-sama Bu. Terima kasih. Selamat sore Bu Rika. Ya. Kita beri aplaus untuk kegiatan praktek coaching hari ini ya untuk Bu Ruli dan Bu Rika. Bu Ruli dan Bu Rika sudah melakukan praktek coaching dengan baik, melihat alur-tinta pada percakapan yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian ada yang saya sampaikan dari praktek coaching yang sudah Ibu lakukan, khususnya untuk Ibu Ruli sebagai coach ya. Menurut Ibu, apakah indikator keberhasilan dari diskusi hari ini? Indikator keberhasilan dari diskusi hari ini yaitu bagaimana coachi dapat menemukan rencana atau solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dan dapat melakukan rencana aksi yang sudah dibuatnya. Baik, jadi untuk rencana aksi dan solusi nanti akan Ibu Rika lakukan sendiri pada pembelajaran selanjutnya ya Bu. Kemudian tadi ya. Bu Ruli sampaikan bahwa ingin mengembangkan pada kompetensi present. Di sini saya mengamati bahwa Ibu sudah melakukannya dengan baik. Karena dengan kita hadir secara penuh, jadi pendengar yang aktif pada praktik coaching dan memberikan pertanyaan berbobot akan memberikan coaching menjadi lebih terbuka dan merasa nyaman dan menggali solusi permasalahan yang dihadapi. Dan juga dapat memotivasi coaching dalam melakukan aksi yang telah disusun. Iya betul sekali Bu Lucy, seperti itu. Terima kasih Bu Ruli, Bu Rika sudah melakukan praktik coaching hari ini ya. Coaching hari ini memberikan pembelajaran pada kita semua bahwa menjadi coach memang harus memperhatikan kompetensi yaitu present, ke pendengar aktif, dan pertanyaan yang berbobot sehingga tercipta solusi permasalahan yang dihadapi coaching ya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.